membahas tentang biologi pertanian, batang dan daun. Asal-usul batang dan daun. Batang dan daun berasal dari meristem apikal. Meristem apikal yaitu jaringan muda yang terdapat di ujung batang dan akar. Meristem apikal berfungsi sebagai pusat pertumbuhan primer yang selalu aktif membelah, sehingga menghasilkan sel-sel baru yang akan berdiferensiasi menjadi bagian organ tumbuhan. Primordial daun biasanya berada di sisi lateral, sedangkan poros batang berada di sisi bagian tengah. Jaringan penyusun batang, di mana yang pertama ada epidermis. Epidermis ini adalah jaringan terluar batang. Dia berfungsi untuk melindungi bagian dalam dari penguapan berlebihan dan juga gangguan luar. Yang kedua korteks, dia terdiri jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Dia berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan serta memperkuat batang. Lalu yang ketiga ada jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem, berfungsi untuk menyalurkan air, mineral, serta hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat ada empulur, di mana bagian dalam batang yang berfungsi jaringan parenkim untuk menyimpan cadangan makanan. Mereka memiliki perbedaan di mana batang dikotil ini berkas pengangkut xilem atau floemnya tersusun melingkar teratur. Nah, di antara xilem dan floem terdapat kambium, yaitu jaringan yang aktif membelah dan menyebabkan batang dikotil bisa membesar ke samping atau pertumbuhan sekunder. Sedangkan pada batang monokotil tidak memiliki kambium, jaringan pengangkutnya tersebar tapi tidak teratur di seluruh bagian batang. Karena tidak ada kambium, batang monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder sehingga umumnya batangnya tidak berkayu. Jaringan penyusun daun monokotil yang pertama ada cuticula, itu adalah lapisan lilin pelindung di permukaan daun. Lalu ada epidermis, dia lapisan pelindung di bagian atas daun, tersusun rapat tanpa ruang antasel. Lalu ada mesofil, dia tidak terbagi menjadi jaringan palisade dan spons. Sel-selnya seragam, dan mengandung kloroplas. Lalu ada xilem dan phloem, dia xilem itu untuk mengangkut air dan mineral, sedangkan phloem untuk mengangkut hasil fotosintesis. Dia terdapat di bundle sheath. Lalu ada bundle sheath atau seludang berkas pembuluh. Dia mengelilingi jaringan pengangkut untuk melindungi serta membantu proses pertukaran zat. Lalu ada substomatal chamber atau ruang bawah stomata, ruang udara di bawah stomata untuk keluar masuknya gas. Lalu ada stomata, pori-pori untuk pertukaran gas dan penguapan air. Lalu ada lower epidermis. Lower epidermis ini untuk melindungi bagian bawah, juga memiliki stomata. Pada jaringan daun dikotil dia ada epidermis atas, sama untuk melindungi jaringan dan menyalurkan cahaya. Lalu ada jaringan tiang tersusun dari sel-sel panjang rapat seperti kloroplas. Lalu ada jaringan spons, sel-sel tidak teratur dengan banyak ruang udara untuk pertukaran gas. Lalu ada protoxilem dan metaxilem, dia adalah bagian dari jaringan xilem. Protoxilem itu ada pada daun muda, sedangkan metaxilem pada daun dewasa. Lalu ada phloem menyalurkan fotosintesis. Lalu ada seludung pembuluh, lapisan sel untuk melindungi berkas pengangkut. Rambut epidermis, rambut halus di permukaan daun untuk melindungi diri dari sinar matahari. Lalu ada stomata, umumnya terdapat di epidermis bawah. Lalu ada lower epidermis, lapisan bawah pelindung daun yang mengandung stomata. Selanjutnya ada metamorfosis. Metamorfosis pada batang dan daun adalah perubahan bentuk dan fungsi asli dari batang atau daun untuk menyesuaikan diri pada lingkungan dan mendukung untuk keberlangsungan si tanaman itu hidup di lingkungannya. Di sini ada metamorfosis batang. Yang pertama ada umbi batang. Batangnya itu membesar untuk menyimpan makanan. Contohnya ada pada kentang. Lalu ada rimpang atau rizoma, di mana batangnya itu menjalar di bawah tanah. Contohnya ada jahe. Lalu ada batang duri. Batangnya itu berubah menjadi duri, di mana dia itu ada pada kaktus. Lalu ada batang salur.
Batangnya memanjang untuk menjadi alat pemanjat, contohnya ada pada labu. Lalu yang terakhir ada metamorfosis daun. Yang pertama itu ada duri daun, sama seperti batang duri tadi. Daun ini berubah menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Contohnya ada pada kaktus. Lalu salur daun membantu tumbuhan memanjat. Contohnya ada kacang panjang. Lalu ada daun pengganti fungsi lain, misalnya untuk menyimpan air. Dia ada pada lidah buaya. Lalu ada daun penangkap serangga. Contohnya ada pada kantong semar. Jadi itu dia tentang pengenalan batang dan daun yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.